Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, tertulis dalam Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Hidup baru dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita membaca dari pasal 1 di ayat 23 sampai 25 jelas dinyatakan oleh Rasul Petrus bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Manusia yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Melalui pernyataan itu, Rasul Petrus mau mengajak kita mengimani apa itu hidup baru atau lahir kembali. Melalui nats ini, kita mau diajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, perbuatan-perbuatan yang senantiasa membawa kita jatuh ke dalam dosa, supaya semuanya itu kita tinggalkan. Hidup di dalam kebenaran dari Yesus Kristus. Hidup baru dalam Yesus Kristus. Diajak untuk membuang segala kejahatan. Kita tahu kejahatan adalah salah satu bentuk keinginan untuk menyakiti orang lain. Di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini, kejahatan sudah semakin merajalela. Kemajuan teknologi disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Ada yang disebut dengan prostitusi online, penipuan, tindak kejahatan yang lain nyata melalui kemajuan teknologi. Kejahatan itu perlu kita buang. Segala bentuk kejahatan mari kita buang. Kejahatan untuk menyakiti orang lain yang saat-saat sebelumnya kita selalu senantiasa menyedihkan hati orang lain. Sekarang kita sudah hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan, melalui firman Tuhan itu, maka kita harus bisa dan mampu meninggalkan semuanya itu. Yang berikutnya, kita juga diajak untuk membuang segala tipu muslihat, tipu daya, atau dusta. Ini berkenaan dengan hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kembali lagi kepada zaman sekarang ini, teknologi yang sudah semakin berkembang. Terkadang kita tanpa menyadari atau tanpa kita sadari, kita sudah termasuk penyebar hoax. Belum tentu kita ketahui kebenarannya, namun kita ikut meneruskan itu
menjadi penyebar hoax. Sebagai yang hidup baru karena kebenaran firman Tuhan, kita diajak supaya kita melatih mulut kita untuk berkata-kata jujur, membuang dusta. Yang selanjutnya dikatakan juga supaya kita membuang segala macam kemunafikan, sandiwara, kepura-puraan, kemunafikan, mengumpat atau menjilat. Orang dewasa cenderung melakukan itu untuk mencapai keinginan hasrat dirinya. Mari kita lihat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kepura-puraan itu semakin merajalela. Kita berpikir kalau kasihnya itu benar, nyata, tulus dari hatinya, ternyata tidak. Dia mau berbuat demikian karena ada apanya, bukan karena apa adanya. Dia mau mendekatkan diri kepada kita, kepada orang lain. Hati-hati, mungkin persahabatannya adalah persahabatan yang pura-pura, kemunafikan. Di sini kita sebagai orang yang sudah hidup baru di dalam kebenaran firman yang dinyatakan Kristus Yesus, mari kita tinggalkan sifat kepura-puraan, kemunafikan itu. Nyatakan, inilah aku. Aku seperti ini. Ngapain aku berpura-pura berlagak seperti ini, tahu-taunya aku tidak ada apa-apanya. Ini yang harus kita terapkan. Yang selanjutnya, kita dituntut untuk meninggalkan, membuang kedengkian. Kedengkian dari kata dengki, iri hati. Ini luar biasa. Kalau Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih itu tidak ada iri hati. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, apakah kasih itu nyata? Tidak. Iri hati semakin merajalela. Kita iri melihat orang lain yang sukses, berhasil. Kita iri melihat orang dengan pelayanannya yang begitu sempurna. Namun tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih, di saat kita menunjukkan iri hati terhadap orang lain, di situ kita menunjukkan kekalahan kita dari dia. Di situ menunjukkan bahwa kita jauh di bawahnya. Dan apa untungnya kita iri hati? Kalau kita sudah merasakan kita kalah, jauh di belakangnya, tentu kita harus bertekun, bekerja, dan belajar, berusaha supaya bisa bersama-sama, setara dengan dia. Yang terakhir dikatakan supaya kita menghilangkan fitnah. Evil speaking, pembicaraan buruk. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu betul. Di saat kita memfitnah orang lain di belakangnya, apakah efek yang akan terjadi setelah itu? Nama orang yang sudah kita buruk-burukkan, yang sudah kita cela, yang sudah kita nyatakan orang yang paling berdosa bagi orang-orang lain, padahal nyatanya tidak. Apa yang akan kita terima? Apakah kita senang dengan ucapan fitnah kita, ujaran fitnah kita? Orang yang kita omongin itu dibenci oleh orang lain? Sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, tidak menginginkan supaya orang lain terbuang. Tetapi bagaimana dia dipanggil untuk memanggil jiwa, memanggil tubuh orang lain untuk memperoleh kasih anugerah yang dari Yesus Kristus.
Inilah yang dituntut di dalam kehidupan kita saat ini. Hidup baru dalam Kristus. Membuang kebiasaan-kebiasaan buruk tadi dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan mau dikuasai oleh nikmat dunia. Jangan mau dikuasai oleh harta dunia. Tetapi kuasailah semua itu. Sebab itulah firman Tuhan. Kita dicipta untuk menguasai, menaklukkan segala sesuatu. Bukan untuk ditaklukkan uang. Bukan untuk ditaklukkan jabatan. Bukan untuk ditaklukkan oleh kehormatan. Tetapi kita harus takluk di dalam Kristus Yesus. Terus berjalan sesuai dengan kebenarannya. Nyatakanlah bahwa kita sudah dibenarkan, dibebaskan oleh firman-Nya di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus, hidup senantiasa di dalam ketetapan-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuntun bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami hidup baru dalam Kristus, menanggalkan, membuang segala kebiasaan buruk perbuatan dosa kami, sehingga kami mau berubah, bertobat, dan menjadi yang lebih baik ke depannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam ketetapan dan kebenaran firman-Mu ini, sehingga segala bentuk kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, iri hati, kemunafikan boleh jauh dari dalam diri mereka, sehingga di dalam setiap pekerjaan mereka, mereka berlaku jujur, mereka berbuat kebaikan, sehingga mereka memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Dan biarlah untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.